Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Di sebuah rumah kecil di Sragen, Pak Darjo, 67 tahun, terbangun untuk ketiga kalinya malam itu. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia berjalan menuju kamar mandi. Ia tidak menyalakan lampu supaya istrinya tetap bisa tidur nyenyak. Begitu kembali ke tempat tidur, matanya sulit terpejam. Dan sebelum ia benar-benar tertidur lagi, alarm pagi sudah berbunyi. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Sudah berapa malam tidur Bapak Ibu terganggu karena harus bolak-balik ke kamar mandi? Banyak orang mengira bahwa sering buang air kecil di malam hari adalah bagian wajar dari proses menua. Semakin usia bertambah, dianggap lumrah kalau kita makin sering terbangun untuk ke kamar mandi. Tapi izinkan saya katakan dengan jelas, ini bukan sekadar soal usia. Di baliknya, ada mekanisme biologis yang bekerja diam-diam, dan jika tidak kita perhatikan, dampaknya bisa meluas ke fungsi otak, tekanan darah, bahkan sistem kekebalan tubuh. Sebenarnya tubuh Bapak Ibu sedang berusaha memberi pesan penting, dan pesan itu perlu kita dengarkan sebelum semuanya terlambat. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 30 tahun saya mendampingi para lansia di berbagai kota kecil Indonesia. Dari pasien petani di Temanggung, tukang kayu di Magetan, hingga ibu rumah tangga di Bantul, saya melihat pola yang sama. Banyak lansia kehilangan tidur nyenyak karena kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar sekali. Dalam video ini, saya akan mengajak Bapak Ibu mengenali 6 kesalahan kecil yang diam-diam membuat tubuh terbangun malam hari, beserta solusi sederhana yang bisa langsung dipraktikkan. Saya juga akan ajak Bapak Ibu mencoba satu pola minum baru yang bisa bantu tidur lebih nyenyak tanpa bolak-balik ke kamar mandi. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama demi malam yang lebih tenang dan tubuh yang lebih sehat. Mengapa buang air tengah malam itu bukan hal sepele? Banyak dari kita menganggap bangun malam untuk buang air adalah hal yang wajar. Namanya juga sudah tua, wajar kalau sering ke kamar mandi malam. Begitu kata sebagian besar pasien saya. Tapi kalau kita mau jeda sejenak dan dengarkan tubuh dengan sungguh-sungguh, kita bisa sadar ada yang tidak beres. Setiap kali Bapak Ibu terbangun di malam hari, tubuh kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam tidur yang paling dalam. Fase tidur yang dibutuhkan otak untuk menyimpan ingatan, dibutuhkan sendi untuk memperbaiki diri, dan dibutuhkan sistem imun untuk memperkuat pertahanan tubuh. Beberapa penelitian di Jepang dan Kanada menemukan bahwa lansia yang sering terbangun di malam hari untuk buang air memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan memori dan bahkan demensia. Dan ini bukan hal sepele. Karena begitu memori mulai menurun, kualitas hidup juga ikut terganggu. Anak mulai khawatir, pasangan ikut terbebani, dan aktivitas harian jadi terbatas. Bukan hanya itu, setiap langkah ke kamar mandi di tengah malam, apalagi dalam keadaan gelap dan masih mengantuk, meningkatkan risiko jatuh. Saya sering menangani pasien yang terkilir, patah tulang pinggul, atau memar parah hanya karena terpeleset saat berjalan ke toilet jam 2 pagi. Terutama bagi ibu-ibu setelah menopause, tulang yang mulai rapuh bisa membuat jatuh ringan menjadi masalah besar. Coba Bapak Ibu pikirkan, sudah berapa kali kaki terasa lemas saat bangun? Atau pernahkah lutut terasa sakit setelah malam yang gelisah? Ini bukan hanya soal tidur terganggu, ini soal otak, tulang, jantung, dan masa depan. Maka dari itu penting untuk memahami penyebab sesungguhnya, dan mulai dari malam ini kita akan pelan-pelan memperbaikinya. Kesalahan pertama, minum terlalu dekat. Waktu tidur. Kesalahan paling umum yang saya temukan pada pasien lansia adalah minum terlalu dekat dengan waktu tidur. Kalimat yang sering saya dengar di ruang praktik adalah, "Tapi saya cuma minum air putih, Dok." Benar, air putih memang sehat. Tapi jam berapa Bapak Ibu minum? Saya ingin Bapak Ibu membayangkan kandung kemih seperti sebuah balon. Di siang hari, ketika tubuh kita aktif bergerak, balon ini bekerja dengan baik. Tapi saat malam tiba dan tubuh kita berbaring, cairan dari sistem peredaran darah mulai turun dan berkumpul di area bawah tubuh, termasuk kandung kemih. Jika sebelum tidur Bapak Ibu masih minum 1 gelas penuh, maka balon itu akan langsung terisi dan memberi sinyal ingin buang air hanya 1 atau 2 jam setelah Bapak Ibu terpejam. Coba Bapak Ibu ingat kembali, semalam terakhir kali minum jam berapa? Saya ingat seorang pasien saya di Salatiga, namanya Ibu Kartini, usianya 66 tahun. Setiap malam sebelum tidur, beliau rutin membuat secangkir teh manis hangat pukul 8 malam. Katanya, supaya tenggorokan enak dan tubuh terasa hangat.
Tapi tanpa disadari, teh tersebut menjadi pemicu utama bangun malamnya. Setelah kami ubah kebiasaannya, beliau hanya berkumur atau basahi bibir saja dan tidak minum lagi setelah pukul 7 malam. Beliau mulai bisa tidur nyenyak tanpa gangguan sampai subuh. Dan perlu Bapak Ibu tahu, bukan hanya teh atau kopi, bahkan teh herbal atau susu rendah lemak pun tetap mengandung cairan yang menekan kandung kemih, termasuk kopi decaf atau teh tanpa kafein. Beberapa tetap memiliki efek diuretik ringan yang membuat kita lebih cepat buang air. Lalu bagaimana solusinya? Setelah makan malam, usahakan hanya minum sedikit demi sedikit. Cukup 1-2 teguk jika benar-benar haus, bukan 1 gelas penuh. Kalau tenggorokan terasa kering tengah malam, Bapak Ibu boleh taruh segelas air kecil di samping tempat tidur. Tapi cukup untuk membasahi mulut, tidak perlu diminum semua. Banyak pasien saya awalnya merasa aneh. Tapi setelah mencobanya, mereka sendiri yang berkata, "Saya tidak bangun lagi tengah malam, Dok." Untuk Bapak Ibu yang harus minum air karena konsumsi obat malam, tentu itu lain cerita. Jangan pernah melewatkan air untuk minum obat. Tapi dalam kondisi seperti itu pun, kita bisa berkonsultasi untuk memajukan waktu minum obat ke sore hari. Kalau memang memungkinkan, kuncinya adalah bukan hanya apa yang diminum, tapi kapan diminum. Dan waktu terbaik untuk minum air bukan malam hari, tapi siang hari. Soal ini akan kita bahas lebih dalam pada kesalahan berikutnya. Kesalahan kedua, kurang minum air di siang hari, lalu minum banyak di malam hari. Kalau kesalahan pertama adalah minum terlalu dekat waktu tidur, maka kesalahan kedua yang sering tidak disadari justru terjadi sejak pagi. Kurang minum air sepanjang hari. Banyak lansia datang ke saya dan berkata, "Saya memang minum air banyak malam hari, soalnya siangnya nggak sempat." Atau, "Siang saya nggak merasa haus, Dok, jadi nggak minum." Masalahnya, ketika tubuh kekurangan cairan dari pagi hingga sore, rasa haus akan muncul saat sore menjelang malam. Karena tubuh butuh cairan setelah seharian kekurangan, kita pun tanpa sadar minum banyak di malam hari. Padahal saat itu tubuh harusnya sudah mulai istirahat, bukan sibuk memproses air. Saya pernah menangani Pak Mulyono, 70 tahun, pensiunan guru di Yogyakarta. Beliau hanya minum 2 gelas air dalam sehari. 1 setelah sarapan, 1 setelah makan siang. Tapi menjelang malam, tubuh beliau mulai terasa kering dan haus, hingga akhirnya minum sampai 3 gelas. Akibatnya, hampir setiap malam beliau terbangun 2 hingga 3 kali untuk buang air. Setelah kami ubah pola minumnya dengan membagi rata air sejak pagi dan menghentikan minum besar setelah pukul 7 malam, dalam seminggu Pak Mulyono mulai merasakan perubahan nyata. Ia bisa tidur lebih dalam, lebih tenang, dan hanya bangun 1 kali atau bahkan tidak sama sekali. Jadi apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Mulailah minum secara rutin dan sedikit demi sedikit sejak pagi. Misalnya, 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas pukul 9 pagi, 1 gelas sebelum makan siang, 1 gelas pukul 3 sore. Tidak perlu banyak, tapi konsisten dan merata. Hindari kebiasaan menumpuk minum di malam hari sebagai balasan karena lupa minum di siang hari. Ingat, tubuh kita tidak butuh air sekaligus. Yang dibutuhkan adalah cairan yang masuk pelan-pelan sepanjang hari. Kalau Bapak Ibu sudah cukup minum sejak siang, tubuh tidak akan menuntut balas lagi di malam hari. Kesalahan ketiga, pergi ke kamar mandi sebelum tidur, meski tidak terasa. Ingin kebiasaan ini terdengar seperti langkah yang bijak. Banyak lansia berpikir, lebih baik ke kamar mandi dulu sebelum tidur, supaya nggak bangun malam. Tapi tahukah Bapak Ibu, kebiasaan ini justru membuat kandung kemih terbiasa bekerja di waktu yang salah. Kandung kemih itu seperti balon karet yang fleksibel. Jika kita selalu mengosongkannya sebelum benar-benar penuh, lama-kelamaan balon itu belajar untuk merasa penuh meskipun sebenarnya belum. Akibatnya di tengah malam pun sinyal ingin buang air muncul, padahal volume urin belum banyak. Saya pernah mendampingi Ibu Rukiah, 69 tahun, dari Boyolali. Setiap malam pukul 9, ia selalu ke kamar mandi sebelum tidur, meski tidak merasa ingin. "Sudah kebiasaan sejak dulu, Dok," katanya. Tapi setelah kami hentikan kebiasaan itu, dan beliau hanya ke kamar mandi ketika benar-benar merasa ingin, jumlah bangun malamnya langsung berkurang dari 3 kali menjadi 1 kali saja. Bahkan ada malam-malam di mana beliau bisa tidur tanpa gangguan sama sekali. Tubuh kita sebenarnya mampu memberi sinyal yang tepat kapan waktunya buang air. Tapi jika sinyal itu terus-menerus dipotong oleh rutinitas jaga-jaga, maka tubuh akan mulai bingung membedakan mana kebutuhan nyata dan mana kebiasaan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Mulailah dengan menghentikan kebiasaan ke kamar mandi untuk jaga-jaga.
biarkan tubuh yang memberi sinyal, bukan jam dinding. Lalu di siang hari, perlahan coba panjangkan jarak antara waktu buang air kecil. Tambah 5 atau 10 menit dari biasanya, supaya kandung kemih terbiasa menahan sedikit lebih lama. Dan jangan lupa satu hal penting, latihan otot dasar panggul. Latihan sederhana seperti senam kegel bisa bantu memperkuat kendali tubuh terhadap sinyal buang air, terutama saat tidur. Ingat, bukan jam yang menentukan kapan kita ke kamar mandi, tapi sinyal dari tubuh kita sendiri. Semakin kita percaya pada sinyal alami tubuh, semakin besar peluang kita untuk tidur nyenyak sepanjang malam. Kesalahan keempat, mengonsumsi makanan asin, pedas, atau berair di malam hari. Banyak orang hanya memperhatikan apa yang mereka minum, tapi lupa bahwa apa yang dimakan di malam hari juga bisa memicu keinginan buang air tengah malam. Tubuh kita tidak hanya mendapatkan cairan dari minuman, tapi juga dari makanan, terutama makanan yang tinggi kadar air. Sayuran seperti mentimun, semangka, tomat, atau sup bening mengandung banyak air. Jika dikonsumsi saat makan malam, tubuh akan menyerap cairan tersebut selama tidur. Akibatnya, kandung kemih akan cepat penuh meski tidak minum apapun setelah makan. Belum lagi makanan asin seperti ikan asin, mie instan, kerupuk, atau gorengan dengan bumbu penyedap. Makanan tinggi garam bisa membuat tubuh merasa haus beberapa jam setelahnya. Maka tak heran, banyak lansia yang merasa kering tenggorokan dan akhirnya minum air banyak sebelum tidur. Kembali ke kesalahan pertama dan kedua tadi. Saya teringat Pak Sutarno, 71 tahun, dari Purworejo. Beliau terbiasa makan malam dengan menu favorit, sayur bayam bening dan kerupuk udang. Segar, gurih, bikin lahap, katanya. Tapi setiap malam, beliau selalu terbangun 2 kali karena ingin buang air. Setelah saya sarankan mengganti sup bening dengan tumis kangkung dan mengurangi kerupuk, hanya dalam beberapa hari saja frekuensi bangunnya turun drastis. Jadi apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Pertama, hindari makanan tinggi air atau asin setelah pukul 5 sore. Kedua, jika ingin makan sayur, pilih yang ditumis atau dikukus, bukan yang berkuah banyak. Ketiga, batasi makanan pedas atau asam seperti sambal, acar, atau tomat mentah. Karena bahan-bahan ini bisa mengganggu kandung kemih dan membuat kita merasa ingin buang air, meski belum waktunya. Keempat, gunakan bumbu alami seperti jahe, kunyit, serai, atau daun kemangi untuk mengganti penyedap rasa dan garam berlebih. Apa yang kita makan malam ini akan menentukan bagaimana tidur kita nanti malam. Maka, semakin sederhana dan seimbang makan malam Bapak Ibu, semakin besar kemungkinan tidur tanpa gangguan sampai pagi. Kesalahan kelima, posisi tidur yang memberi tekanan pada kandung kemih. Banyak orang mengira bahwa selama kita tidak minum atau makan yang salah, maka tidur pun akan lancar. Tapi ternyata, posisi tubuh saat tidur juga bisa sangat memengaruhi seberapa sering kita terbangun untuk buang air. Ketika Bapak Ibu tidur dalam posisi terlentang, berat organ di perut dapat memberi tekanan lebih besar pada kandung kemih. Posisi ini membuat kandung kemih lebih cepat terasa penuh, meskipun sebenarnya belum waktunya buang air. Demikian pula dengan posisi tidur tengkurap. Meski terasa nyaman bagi sebagian orang, posisi ini justru memberi tekanan langsung pada perut bagian bawah, memperparah tekanan pada kandung kemih dan membuat tidur jadi tidak nyenyak. Saya pernah mendampingi Ibu Tatik, 68 tahun, dari Kudus. Beliau terbiasa tidur terlentang selama puluhan tahun. Tapi belakangan, ia mulai sering terbangun karena ingin buang air. Setelah kami coba ubah posisi tidur menjadi miring ke kiri dengan bantal di antara kedua lutut, hasilnya luar biasa. Dalam 3 malam pertama saja, beliau sudah tidur lebih dalam dan hanya terbangun sekali. Bahkan beberapa malam bisa tidur sampai pagi. Mengapa miring ke kiri? Karena posisi ini membantu melancarkan aliran darah, mengurangi tekanan pada kandung kemih, dan juga mendukung sistem pencernaan. Jika Bapak Ibu merasa belum nyaman dengan posisi ini, bisa mulai perlahan. Gunakan bantal peluk atau bantal kecil di antara lutut untuk menopang posisi. Bagi yang terbiasa tidur telentang, cobalah letakkan bantal kecil di bawah lutut agar tekanan ke panggul berkurang. Dan bagi yang masih suka tidur tengkurap, pertimbangkan untuk perlahan-lahan mengubah kebiasaan karena posisi ini paling tidak disarankan untuk usia lanjut. Dengan mengubah posisi tidur, Bapak Ibu tidak hanya membantu kandung kemih beristirahat, tapi juga memberi kesempatan tubuh untuk masuk ke dalam tidur dalam yang lebih berkualitas. Kesalahan keenam, kamar tidur yang mengganggu. Ketenangan malam Bapak Ibu mungkin sudah memperbaiki pola makan, waktu minum, bahkan posisi tidur. Tapi jika lingkungan tempat tidur tidak mendukung, tubuh tetap akan sulit tidur nyenyak.
dan sinyal ingin buang air bisa muncul lebih cepat dari seharusnya. Kamar yang terlalu terang, terlalu panas, atau terlalu dingin bisa membuat tidur menjadi dangkal. Dalam kondisi tidur yang tidak dalam, tubuh lebih mudah merasakan sinyal dari kandung kemih, meskipun volumenya belum penuh. Salah satu pasien saya di Tegal, Pak Karsiman, 73 tahun, pernah mengalami ini. Kamar beliau selalu terang karena lampu toilet menyala semalaman. Ia juga memakai piyama berbahan tebal dan tidur dengan selimut besar yang membuat tubuh berkeringat. Akibatnya, tidurnya jadi gelisah dan beliau sering terbangun 2 kali setiap malam. Setelah kami ubah pencahayaan menjadi lampu redup berwarna merah dan mengganti pakaian tidur dengan bahan katun tipis, serta menurunkan suhu kamar dengan kipas lembut, beliau mulai tidur lebih tenang. Apa yang bisa Bapak Ibu perhatikan? Pertama, suhu ideal kamar tidur untuk lansia adalah sekitar 18-20 derajat Celcius. Jika terasa dingin, lebih baik menghangatkan tubuh dengan kaus kaki atau selimut tipis berlapis daripada memanaskan seluruh ruangan. Kedua, hindari cahaya terang di malam hari, terutama dari lampu toilet. Gunakan lampu malam kecil berwarna merah atau oranye, atau siapkan senter kecil di dekat tempat tidur. Ketiga, pilih pakaian tidur longgar, ringan, dan menyerap keringat. Hindari karet pinggang yang terlalu ketat atau bahan sintetis yang membuat gerah. Dan jangan lupa hal kecil, letakkan sandal tidur dalam posisi siap pakai tanpa harus membungkuk. Hal sepele, tapi sangat berarti saat bangun tengah malam dengan mata masih setengah tertutup. Kamar tidur bukan sekadar tempat beristirahat, tapi seharusnya menjadi ruang pemulihan. Dengan sedikit perubahan, kamar itu bisa menjadi tempat di mana tubuh Bapak Ibu merasa aman, hangat, dan terlindungi sepanjang malam. Kapan harus berkonsultasi dengan dokter? Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagian besar kasus buang air malam bisa membaik hanya dengan mengubah kebiasaan kecil, dari cara minum, waktu makan, hingga posisi tidur. Tapi kadang-kadang, tubuh juga mungkin sedang memberi sinyal bahwa ada hal yang lebih serius dan tidak boleh kita abaikan. Kadang tubuh tidak hanya butuh perubahan kebiasaan, tapi juga pemeriksaan langsung. Maka, jangan tunda. Kalau Bapak Ibu merasa harus bangun berkali-kali setiap malam, padahal sudah mencoba berbagai cara, atau merasakan perih, panas, atau tidak nyaman saat buang air, itu bisa jadi tanda ada infeksi atau gangguan lainnya. Apalagi kalau pernah melihat air seni berwarna merah atau ada darah, walaupun hanya sekali, sebaiknya segera periksa. Rasa haus berlebihan juga bisa menjadi tanda adanya gangguan metabolisme, seperti gula darah yang tidak terkontrol. Dan kalau Bapak Ibu sering merasa tidak sempat sampai ke kamar mandi, atau kadang-kadang mengalami kebocoran, itu juga perlu ditangani dengan serius. Saya ingat Ibu Nuraini dari Purbalingga. Beliau sempat menahan diri tidak pergi ke dokter, karena mengira semua ini wajar karena faktor usia. Tapi setelah diperiksa, ternyata cukup dengan mengganti waktu minum obat tekanan darah. Keluhan beliau membaik dengan signifikan. Beliau tersenyum dan berkata, "Tidur saya kembali tenang, Dok. Jadi jangan ragu. Kalau perubahan gaya hidup belum cukup, dokter siap membantu. Lebih cepat ditangani, lebih baik hasilnya." Tubuh Bapak Ibu layak untuk dijaga dan didengar. Mari kita ingat kembali dan mulai lakukan perubahan kecil malam ini. Bapak dan Ibu, malam ini kita sudah membahas begitu banyak hal yang mungkin selama ini terlewatkan. Ternyata, sering buang air di malam hari bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja sebagai bagian dari usia. Ada 6 kebiasaan kecil yang bisa diam-diam mengganggu tidur kita. Mulai dari waktu minum yang kurang tepat, kurang minum di siang hari, sampai makanan dan posisi tidur yang tanpa disadari memicu kandung kemih bekerja lebih keras. Berita baiknya, semua kebiasaan itu bisa diubah. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu alat canggih. Cukup kesadaran, kemauan dan langkah kecil yang konsisten setiap hari. Tidur nyenyak bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga tentang daya tahan tubuh, kesehatan otak, dan kualitas hidup di masa tua. Sekarang saya ingin dengar dari Bapak dan Ibu. Silakan tulis di kolom komentar. Dari 6 kebiasaan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Dan dari semua tips yang saya sampaikan, mana yang ingin Bapak Ibu coba malam ini? Jangan malu untuk berbagi. Bapak Ibu tidak sendiri. Ribuan lansia lain juga sedang berjuang mendapatkan kembali tidur yang tenang dan berkualitas. Cerita singkat dari Bapak Ibu bisa menjadi penyemangat bagi orang lain yang mengalami hal serupa. Atau cukup tulis, "Saya akan coba ubah jam minum malam ini, agar langkah kecil itu jadi nyata."
Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan ke teman sebaya yang mungkin juga sedang mengalami hal serupa. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin terus mendapatkan panduan kesehatan lansia yang praktis dan mudah diterapkan, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Semoga malam ini menjadi awal dari tidur yang lebih nyenyak dan hidup yang lebih tenang. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir video ini. Saya doakan Bapak dan Ibu tidur dengan damai dan esok bangun dengan tubuh yang lebih segar dan semangat baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga malam Bapak Ibu dipenuhi ketenangan dan istirahat yang benar-benar berkualitas.